Hey guys, balik lagi bareng gue Brian Solid. So, nggak terasa akhirnya kita kembali lagi ke musim buah-buahan, yaitu buah Apple, yang artinya ada iPhone terbaru untuk tahun 2022 ini, yaitu seri iPhone 14. Nah, di video kali ini, kita akan unboxing ini, iPhone 14 Pro Max dengan warna khasnya, yaitu warna Deep Purple. Dan nanti gue juga akan share ke kalian apa aja kesan-kesan pertama menggunakan iPhone 14 Pro Max ini. Tapi sebelum itu, gue mau mengucapkan terima kasih buat Wah Gadget yang udah pinjemin iPhone 14 Pro Max ini. Kalau kalian lagi cari produk Apple, boleh banget untuk mampir ke toko Wah Gadget lewat link di deskripsi video. Karena mereka menjual banyak produk Apple lainnya, mulai dari MacBook, iPhone, iPad, dan sebagainya. So, tanpa perlu berlama-lama lagi, welcome to the unboxing iPhone 14 Pro Max. Oke, ini dia box dari iPhone 14 Pro Max dengan packaging yang agak berbeda dari sebelumnya. Kalau dulu iPhone versi Pro, boxnya warna hitam, dan yang kali ini warnanya putih. Sama seperti tipe iPhone 14 biasa. Kali ini gambar iPhone-nya juga tampak depan ya. Berbeda dari seri iPhone 13 Pro yang gambarnya tampak belakang. Yang tentunya buat nunjukin poni baru. Maksudnya, pulau baru. Dan sisanya dari packaging iPhone 14 Pro Max masih sama seperti iPhone-iPhone sebelumnya. Cuma ada logo dan tulisan iPhone. Oke, langsung aja kita buka segelnya. Dan ini dia iPhone 14 Pro Max warna ungu Deep Purple. Ungunya bagus juga ya. Sebelum kita ke iPhone-nya, kita lanjut dulu ada apa lagi di dalam box-nya. Yang ternyata juga masih sama dengan iPhone sebelumnya. Di dalam tulisan desain supaya Apple in California ini ada SIM ejector, kertas-kertas petunjuk penggunaan, terus dapat Apple sticker warna putih, dan yang terakhir ada kabel USB-C to Lightning karena iPhone 14, lagi-lagi masih Lightning port. Sekarang kita ke bagian iPhone 14 Pro Max yang cakep banget loh warna ungunya menurut gua. Dan untungnya Apple masih kasih slot SIM card fisik ya, jadi nggak harus eSIM seperti di US. So, itu dia unboxing dari iPhone 14 Pro Max warna Deep Purple. Kesan pertama dari iPhone 14 Pro Max ini, gue pribadi suka banget dengan warna ungu khas seri iPhone 14 Pro, yang sepertinya bakal jadi warna rebutan banyak orang nih, karena ungunya memang bagus banget sih. Kalau kalian arahin bagian belakang iPhone-nya ke arah cahaya, kalian bisa lihat warna ungunya secara lebih jelas, tapi dari angle tertentu, warna ungunya agak berubah jadi lebih gelap, lebih ke arah abu-abu tua gitu. Kalau soal warnanya sih menurut gue udah oke banget, dan jadi penasaran juga seperti apa yang warna Space Black sebagai penggemar gadget warna hitam. Pas pertama kali lihat iPhone 14 Pro Max ini, yang gue notice juga adalah kameranya lebih timbul lagi dibandingkan seri iPhone 13 Pro yang gue yakin ini karena sensor kameranya yang 65% lebih besar dibandingkan sebelumnya, dan berbagai fitur kamera baru lainnya. Gue juga udah ambil beberapa sampel foto dan video dari kamera iPhone 14 Pro Max ini, tapi nanti akan kita bahas secara lebih lanjut. Selain itu, kesan pertama dari iPhone 14 Pro Max ini adalah layarnya sangat terang, karena bisa sampai 2000 nits. Kalau untuk indoor, kalian maksimalin brightness-nya sih terang banget. Tapi ketika di outdoor siang hari, kalian tetap bisa lihat layar iPhone kalian dengan sangat jelas. Kalau dibandingkan dengan iPhone 13 Pro, menurut gue cukup terasa perbedaannya karena yang iPhone 13 Pro hanya bisa sampai 1200 nits. Masih soal layar, sekarang di iPhone 14 Pro ada yang namanya Always On Display, yang sebenarnya bukan fitur yang baru ya di sebuah smartphone, terutama kalau kalian yang menggunakan Android pasti udah tahu yang namanya Always On Display dari lama banget. Itu udah ada lama banget di Android. Nah, Always On Display buatan Apple ini menurut gua agak berbeda dari Always On Display yang biasanya layarnya akan jadi warna hitam dengan teks atau notifikasi aplikasi, karena Always On Display di iPhone ini refresh rate-nya bisa sampai 1 Hz dan layarnya semacam diredupin gitu. Jadi wallpaper masih bisa kelihatan dengan cukup jelas. Dan menurut gue pribadi agak terlalu terang ya, dan kadang terasa kayak iPhone-nya belum di-lock atau kayak ada notifikasi gitu. Tapi mungkin karena belum terbiasa aja kali ya. Nanti gue juga akan share update-nya ke teman-teman di video reviewnya, jadi make sure kalian juga subscribe supaya kalian gak ketinggalan ketika video reviewnya tayang. Selain itu, karena di iOS 16, wallpaper-nya bisa berada di atas jam seperti overlay gitu, pas kalian lock screen dengan Always On Display, nanti wallpaper-nya akan berada di bawah jam seperti biasa. Next, kita ke bagian yang paling ramai dibahas dari seri iPhone 14 Pro, yaitu Dynamic Island. Jadi ini dia wajah baru iPhone yang tanpa notch, tapi diganti dengan Dynamic Island. So, Dynamic Island ini bisa dibilang merupakan hasil dari cara Apple mengecilkan seluruh komponen yang sebelumnya ada di dalam notch, supaya bisa kasih extra space yang lebih besar, dan juga dikombinasikan dengan software. Menurut gue pribadi, Dynamic Island ini merupakan inovasi yang bagus sih, karena Apple akhirnya bisa mengubah notch yang selama ini sering diledekin, dijadiin candaan di iklan merek lain, walaupun beberapa juga ada yang akhirnya punya notch juga, dan bisa diubah menjadi sebuah fitur baru dengan kombinasi hardware dan juga software.
So, Dynamic Island ini bisa menampilkan aplikasi apa yang sedang aktif. Nggak semua aplikasi sih, tapi kebanyakan yang sifatnya live activities, seperti dengerin lagu, podcast, timer. Nanti akan muncul tampilannya di Dynamic Island ini. Kalian juga bisa hold Dynamic Island-nya untuk lihat informasi lebih detail dari aplikasi yang sedang aktif. Dan Dynamic Island ini juga bisa menampilkan dua aplikasi aktif secara bersamaan. Bisa agak membantu juga untuk multitasking karena kalian bisa langsung buka aplikasi yang lagi aktif dengan menyentuh Dynamic Island ini. Lalu Dynamic Island ini juga bisa berubah ketika menampilkan lock screen, Face ID, mode silent, dan sebagainya. Kedepannya akan semakin banyak aplikasi lain yang akan support juga UI-nya di Dynamic Island ini. Jadi menarik untuk lihat seperti apa perkembangan dari fitur Dynamic Island ini ketika digunakan di aplikasi lain. Kalau kalian misalkan lagi nonton YouTube, menurut gua Dynamic Island ini lebih kelihatan ya kalau nontonnya sambil full screen. Karena ada gap-nya antara bezel dengan Dynamic Island ini. Berbeda dengan sebelumnya pakai notch, karena nyambung dengan bezel jadi nggak begitu berasa. Mungkin harus dibiasain lagi aja sih. Soal performance, karena ada chip baru yaitu A16 Bionic, gue bisa menggunakan iPhone 14 Pro Max ini dengan sangat lancar dan gue juga bisa main games dengan smooth. Tapi menurut gue sih masih perlu dites lebih lanjut lagi nanti di video reviewnya. Kalau dilihat-lihat sepertinya nggak akan beda jauh sih dengan chip sebelumnya yaitu A15 Bionic di iPhone 13 Pro. Karena di Apple Event kemarin pun Apple membandingkannya dengan chip A13 Bionic, bukan chip A15 Bionic, yang gue yakin pasti karena perbedaannya tidak terlalu signifikan antara satu generasi sebelumnya. Tapi sekali lagi, karena ini masih video first impressions, jadi kita belum bisa bahas terlalu jauh soal performance-nya. Next, kita ke bagian yang ditunggu-tunggu dari setiap iPhone baru, yaitu kamera. Nah, masih sama seperti di iPhone 13 Pro, iPhone 14 Pro Max juga masih menggunakan triple camera system, tapi dengan sensor yang diklaim 65% lebih besar dari iPhone 13 Pro, dan sekarang kameranya juga sudah 48 megapiksel untuk kamera utama. Well, sebenarnya masih 12 megapiksel sih. 48 megapiksel itu kalau kalian fotonya dalam format ProRAW. Gue juga udah ambil beberapa foto menggunakan iPhone 14 Pro Max ini, dan menurut gue ProRAW 48 megapiksel oke banget sih. Karena bisa dapat detail yang lebih banyak, tapi bukan over-sharpened, dan kalau mau cropping juga masih bagus. Kalau kalian mau lihat hasil foto yang lebih banyak dari kamera iPhone 14 Pro Max ini, kalian juga bisa lihat di Instagram gue karena gue akan post hasil-hasil fotonya di Instagram. Masih soal kamera, kalian juga akan notice ada tombol 2x di tampilan UI kameranya, yang sebenarnya merupakan hasil crop sensor utama supaya dapat opsi focal length baru, dan bisa tetap mempertahankan kualitas foto. Untuk kamera depan, bukaan aperture-nya juga lebih besar sehingga bisa lebih banyak cahaya yang masuk, dan ada autofocus-nya. Nah, yang teman-teman lihat di layar kalian sekarang merupakan footage video dari iPhone 14 Pro Max dalam 4K 30 fps. Kalau di bagian video, sekarang mode sinematiknya bisa 4K up to 30 fps, yang merupakan update yang bagus karena yang iPhone 13 Pro masih 1080p. Lalu ada action mode juga buat ambil video yang banyak movement dengan stabil, tapi gambarnya akan di-crop sedikit dan dalam resolusi 2,8K. Memang videonya jadi stabil banget sih, walaupun sebenarnya yang biasa juga sudah stabil banget. Oke, itu dia unboxing dan juga kesan-kesan pertama menggunakan iPhone 14 Pro Max yang menurut gue pribadi gue cukup suka dengan update fitur-fitur terbarunya seperti Dynamic Island dan juga update kamera yang lebih bagus. Tapi kita akan tes lebih jauh lagi, lebih detail lagi di video reviewnya. Oh iya, coba share di kolom komentar ya, fitur baru apa yang kalian penasaran yang mau gue tes lebih lanjut supaya nanti bisa terjawab di video reviewnya. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh banget untuk klik tombol like, atau bisa juga dengan subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!